Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, guys, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan terkait dengan tes formatif di metode statistik 1. Oke, so di ini udah masuk ke modul kedua, yang dimana modul kedua ini membahas terkait dengan statistika deskriptif. Ya, karena kan di sebelumnya sudah bahas bahwasanya statistika itu terbagi menjadi dua, ada deskriptif sama inferensia. Nah, yang kita bahas adalah deskriptif. So that means artinya apa? Menjelaskan atau memberikan informasi terkait data, ya. Oke, so untuk soal nomor 1, nah ini untuk tes formatif pertama. Nah, salah satu bentuk penyajian data diagram untuk data kualitatif, data kualitatif itu yang mana? Nah, di sini kalau misalnya kita jawab histogram, bisa nggak kita pakai? Nah, kalau histogram itu biasanya kita jelaskan bahwasanya ada rentang nilainya. So that means berarti yang kita pakai tuh misalnya nilai dari berapa sampai nilai berapa itu ini. Nah, tapi kalau kualitatif itu kayak ibarat kata misalnya di kota A ada penduduknya sekian laki-laki, ini perempuan sekian. Terus habis itu di kota B perempuannya sekian, laki-laki sekian. Nah, itu yang dimaksud berarti kita bisa menggunakan yang namanya diagram batang, ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Data asal 15 peserta. Jadi ada Jawa Timur, ya kan? Terus kemudian ditanyakan adalah bentuk diagram batang. Bentuk diagram batang, tapi di sini dalam konteksnya adalah dibahas dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk si Jawa Timur ada berapa, si Jawa Barat ada berapa, ya. Tapi ini dimintanya adalah diagram batang, yang walaupun sebenarnya kalau dalam namanya bahas dalam persentase ya it's better to use diagram lingkaran kan gitu ya. Oke. So di sini karena diminta persentase. Nah, cuman sebelumnya kita kelompokkan terlebih dahulu di nomor 2 ini sebenarnya ada daerah apa aja gitu ya. So dari yang pertama nih, Jawa Timur. Jawa Timur ada berapa nih? Jawa Timur itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 orang ya. Ada 5 peserta. Atau ada 5 orang. Kemudian ada Jawa Barat ya. Oke, ada Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sendiri ini ada berapa orang? 1, kemudian 2, 3, 4. Oke, ada 4 orang. Kemudian ada Bali. Bali ini ada berapa orang nih? Oke, Bali ini ada berapa orang? 1, 2, 2 orang aja ya. 2 orang aja. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta alias DIY itu ada 1, 2. Oke, ada 2 orang juga. Kemudian ada DKI Jakarta atau DKI Jakarta. Nah, ini ada berapa orang? Ada 2 orang. Nah, ya udah, coba kita cek terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya kita datanya nggak ada yang kelewat nih. 5 tambah 4 9 gitu ya. Terus kemudian tambah ini 6, 15 orang. Oke, so berarti di sini datanya sudah sesuai ya. Ada 15 orang atau 15 peserta in totalnya ketika kita membuat data yang ini menjadi, ini bisa katakan bentuk tabel juga boleh sebenarnya. Karena ini kalau kita bikin dalam bentuk tabel, mungkin ini kita bisa bilang ini adalah asal daerah gitu ya. Asal daerah. Nah, kemudian di sini ada banyak jumlah peserta gitu ya, jumlah peserta. Nah, terus habis itu jadi tinggal ditabelkan aja. Jadi tinggal set itu juga boleh. Cuman karena di sini I don't think nggak perlu banget ya, nggak ada masalah kalau nggak mau dibikin dalam bentuk tabel. Nah, jadi kalau misalnya emang kita dalam bentuk diagram batang pada umumnya, of course ini jawabannya ya harusnya adalah seperti ini ya. Kalau kita bikin dalam bentuk diagram batang seperti biasa, set. Ya udah, berarti untuk Jawa Timur misalkan ya. Wait dulu. Mungkin ini saya singkat aja ya.
ini JT gitu ya, Jawa Timur. Kemudian ada Jawa Barat, kemudian ada Bali, kemudian ada DI atau DIY, kemudian ada DKI. Nah, ya udah, ini adalah menyatakan untuk sumbu X-nya di sini adalah asal daerah ya. Untuk di sumbu X ini menyatakan ini adalah asal daerah. Oke, kemudian untuk yang di bagian sumbu Y ini adalah jumlah peserta gitu ya. Jumlah peserta. Nah, ya udah tinggal dibikin aja. Untuk si Jawa Timur ada berapa orang? 5. Nah, cuman ini mungkin kita bikinnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya udah, berarti Jawa Timur itu ada di daerah sini. Ada segini nih. Ada 5 orang gitu ya. Kemudian Jawa Barat ada di sini, ada di 4 orang. Kemudian Bali itu ada 2 orang, berarti kurang lebih di sini estimasinya. Ini DIY juga sama dan DKI juga sama ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambaran kalau kita bikin diagram batang kayak biasanya, yang dimana di sini ada 5 orang untuk Jawa Timur, ini 4 orang untuk Jawa Barat, ini 2 orang untuk Bali, 2 orang untuk DIY, dan ini 2 orang untuk DKI. Yang dimana nanti kalau digambar ya, kalau manual ya harus pakai penggaris ya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam bentuk persentase ya berarti kita harus dalam bentuk persentase terlebih dahulu, ya kan? Nah, ya udah. Sebenarnya gampang kok caranya, yang dimana sebenarnya ini kayak lebih ke perbandingan aja juga boleh, ya. Nah, oke. So berarti untuk persentase Jawa Timur, ya, untuk persentase Jawa Timur. Nah, mungkin ini saya taruhnya mungkin ditaruh di sebelah atas ini aja kali ya. Nah, karena biar nggak terlalu. Nah, ini kita bahas persentasenya berarti. Wait. Ini saya pindah dulu lagi deh. Nah, tadi saya salah pencet. Oke. So berarti ini kalau dilanjutin jadinya berarti untuk 5 orang ya kan. Ini berapa sih? Ya udah berarti 5/15 dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian lanjut lagi, ini 4/15 dikalikan dengan 100%. Yang sebenarnya kalau misalnya mau pakai perbandingan kayak 5 orang ini berapa persen? X persen gitu ya misalnya, karena 15 orang ini udah jelas bahwasanya ini pasti 100%. Ya boleh-boleh aja sebenarnya, nggak ada yang ngelarang kok ya. Oke, so kita lanjut ya. Ini berarti 2/15 orang. Ini 2/15 dikalikan dengan 100%. Oke, so berarti ini tinggal saya kopas aja biar cepet aja ya. Nah, oke. Nah, semoga nggak ketutupan lah ya. Oke, nah ini adalah 25/15, yang dimana ini jawabannya adalah sekitar 33, karena ini kan sepertiga ya, 33,33%. Ya, ini tinggal hitung kalkulator aja sebenarnya. Nah, ini jawabannya adalah 26,67% gitu ya. Kemudian yang ini adalah 13,33%. Nah, ini adalah 13,33%. Ya, karena berhubung ini angkanya agak jelek ya, desimalnya nggak habis gitu ya, 13,33%. Ya udah, berarti ini nanti kalau ditotalin, kalau secara kita masukin 5/15 ini ya nanti hasilnya 100% juga. Ya udah, sekarang kita bikin lagi. Kita bikin lagi. Sebenarnya nggak usah repot. Kalau emang nggak mau repot ya sebenarnya ini tinggal dikopas aja sebenarnya. Terus abis itu yang dimana ketika kita bikin, mungkin ini agak ke bawah lagi gitu ya. Ya, misalkan nih apa namanya? Cuman agak mending bikin ulang aja ya. Karena kan enggak etis, karena kalau misalnya emang kita tahu bahwasanya kan dari sini sampai ke sini kan harusnya 100% gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan ini 100%, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, misalkan segitu. Nanti kita kira-kira aja nih ya. Jadi ini adalah persentasenya. Persentase ya berarti dalam bentuk persen ya. Terus kemudian ini adalah asal daerah.
Nah, ada JT, ada JB, ada B, ada Bali, ada DIY, ada ada DKI. Nah, ini adalah terkait dengan asal daerah. Ya udah, tinggal digambar aja. Untuk si siapa? Jawa Timur 33,3%, berarti 30% lewat dikit nih. Nah, ini kan ini kalau ini kan ini 1 2 3 4 5, yang ini 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Ini cepet gitu ya. Nah ya udah, berarti 33,3% ya, kurang lebih seginilah ya, kira-kira aja. Nah, kecuali kalau emang kalian mau gambarnya serinci mungkin ya kalian harus presisi 33,3%-nya gimana gitu ya. Kemudian ini 26,67, hampir mendekati 30 lah kurang lebih, lewat setengah. Nah, kemudian untuk Bali 13,3, nggak nyampe setengah, berarti kita bisa katakan di sini nih. Nah, berarti tinggal set, ini untuk Bali, ini untuk DIY, dan ini adalah untuk DKI. Dan dimana ini dalam satuan persen ya. Ini adalah 33,33, ini 26,67, ini 13,33, ini juga sama 13,33, ini 13,33. Nah, jadi kalau misalnya diminta dalam bentuk persentase ya nanti cari yang gambar diagram batangnya kurang lebih seperti ini. Yang sebenarnya bisa dipotong kalau emang misalnya nih contoh nggak mau sampai 100%, misalnya cuma sampai 50% begini doang juga oke, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman ya namanya kalau persentase ya berarti ada apa namanya sampai 100% dong. Nah, kalau satu bagian gitu. Nah, ataupun juga kalau misalnya ini kita bikin dalam bentuk lingkaran gitu ya. Lingkaran ya, kalau dalam bentuk lingkaran udah jelas bahwasannya harus dirubah dalam bentuk derajat. Ya nanti tinggal sama nih bentuknya serupa ya kan. Apa namanya kalau dalam bentuk derajat ya berarti di sini jadinya adalah 5/15 kali dengan 360 derajat. Terus kemudian ini 4/15 kali dengan 360 derajat. Kemudian lanjut lagi nih 2/15 kali dengan 360 derajat. Kemudian yang di sini ini juga sama persis ya, 2/15 kali 360 derajat. Jadi tinggal saya kopas aja. Nah, oke. Jadi biar nggak ribet nulis lagi. Nah, ya udah, berarti tinggal kita hitung aja. Ini berapa sih? Ini 120 derajat. Kemudian ini berapa nih? Nah, 356. Sebenarnya ini kan 360 dibagi 15 ya, cari dulu. 360 bagi 15 itu 24. Nah, 24 kalau dikali dengan 4 itu adalah 96. Ya, 96 derajat. Kemudian kalau ini berarti ini adalah 48 derajat, 48 derajat, 48 derajat. Ya nanti tinggal kalian buat dalam bentuk diagram lingkaran yang dimana nanti setiap ininya ukuran sudutnya itu sesuai 120 untuk Jawa Timur sampai dengan ke DKI Jakarta itu 48 derajat. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya dan kita akan mulai dari soal nomor 4. Oke, suatu penelitian bertujuan ingin mengetahui pengaruh penambahan zat aditif biomikro terhadap pematangan kompos. Nah, pada penelitian ini menggunakan peralatan reaktor, selanjutnya diukur dengan nilai pH-nya. Nah, ternyata diperoleh bahwasannya nilai minimumnya 7,41 dan maksimumnya 10,01. Oke, so kita garis bawahi terlebih dahulu nilai minimumnya ini dan maksimumnya segini. Nah, dengan jumlah data adalah 50, sebenarnya mungkin banyak data gitu ya. Bukan jumlah, karena menurut saya kalau yang namanya 50 data itu ya berarti itu banyaknya, bukan jumlahnya gitu. Oke, datanya ada 50. Nah, akan dibuat tabel frekuensi. Nah, berapa jumlah kelas yang baik yang dapat digunakan? Oke, jadi sebenarnya ketika kita bahas ini itu ada hubungannya dengan yang namanya cara membuat atau mengelompokkan ya, gitu ya. Karena nanti ini nggak bakal mungkin dong datanya cuma 7,41 sama 10,01. Nah, pasti kan ada tuh banyak datanya ada, ya kan? Nah, itu kalau misalnya kita kelompokkan,
Karena nggak mungkin dong, masa misalnya nih contoh, anggap aja kayak misalnya oke PH nih 7,41 ada berapa. Iya kalau misalnya ada 10 sih mending lah, kalau cuma satu atau dua. Terus dari 7,41 kan bisa 7,42, 7,43 dan seterusnya sampai mungkin 10, 8, terus 8,1, 8,10, 8,11 sampai 10,01. Ya, kalau dibikin tabel biasa kan panjang tuh. Nah, makanya ini kita bikin tabel distribusi frekuensinya. Nah, di mana cara membuat tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pertama adalah menentukan jumlah kelas. Ya, menentukan jumlah kelas atau banyak kelas gitu ya mungkin ya. Menentukan jumlah kelas yang dimana ini rumusnya adalah K, atau ini tulis banyak kelas itu adalah K, yang dimana rumus K ini ada formulanya, yaitu adalah K sama dengan 1,1 ditambah dengan 3,3 log N. Oke. Nah, N itu yang ini nih. N-nya sama dengan 50. Nah, jadi berarti kalau ini kita lanjutkan, oke, kita hitung dulu. 1 tambah 3,3 log 50. Ya, ini kalau emang nggak punya tabel logaritma atau mungkin nggak hafal nilai logaritma, ya harus dihitung ini. Nah, oke, so berarti untuk log 50 sendiri, kalau dihitung ya, oke, log 50 sendiri itu 1,69 ya kan. Nah, jadi 1 ditambah dengan 3,3 kali 1,69 gitu ya, 1,69 897. Nah, ini langsung pakai kalkulator aja ya, saya hitung aja. Ini dikali dengan 3,3 gitu ya hasilnya. Kemudian baru dikalikan dengan 1 ya. Hati-hati, jangan sampai salah. 1,69897 itu harus dikali dengan 3,3 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 6,6. Ya, 6,0606 lah atau 6,61 ya, boleh pakai dua pembulatan. Nah, di sini yang sebenarnya yang agak sedikit tricky adalah yang jadi permasalahannya adalah ketika kita mau mengerjakan ini, aturannya itu tergantung sama yang ngajar. Kalau dulu waktu pas saya sekolah, karena ada beberapa guru yang mengatakan bahwasanya untuk menentukan jumlah K ini itu ada yang bilang pembulatan terdekat, ada yang pembulatan ke bawah, ada pembulatan ke atas. Nah, cuman di sini disclaimer, saya pakai yang pembulatan ke atas. So berarti ini kalau saya bulatkan ke atas, maka nilai K-nya sendiri itu sama dengan 7. Oke. So di sini kita udah tahu nih bahwasanya banyak kelasnya 7. Barulah lanjut lagi, setelah menentukan jumlah kelas, kita lanjut menentukan panjang interval atau lebar kelas gitu ya. Menentukan lebar kelas atau panjang kelas gitu ya, boleh. Ada beberapa istilah, ada panjang kelas atau lebar kelas. Yang ini mungkin saya simbolkan dengan C aja ya. Saya biasanya pakai C. Cuman kalau emang kalian biasanya pada pakai simbol yang lain, dipersilahkan. Nah, C-nya itu adalah jangkauan, J jangkauan per K. Nah, dimana kita tahu bahwasanya jangkauan itu adalah X max atau paling gedenya dikurangkan dengan X paling kecilnya per K. Yang dimana ini adalah X max nih. Nah, ini adalah X min-nya. Berarti C sama dengan 10,01 gitu ya, dikurangkan dengan 7,41 dibagi dengan yang namanya 7. Sehingga ini kalau dihitung berarti berapa? 10,01 dikurang dengan 7,41, 2,6 ya. 2,6 per 7. 2,6 per 7, jawabannya adalah 0,371. Ya udah, berarti ini kalau misalnya kita pakai ini ya 0,371 nih panjang kelasnya atau lebar kelasnya. Nah, barulah nanti dikelompokkan, barulah bikin tabel frekuensinya ya kan. Ada
ada di sini biasanya ada kelasnya nih. Nah, di mana di sini nanti ada batas bawah, ada batas atas. Nah, ini batas bawah kelas pertama, ini batas atas kelas pertama. Terus ini batas bawah kelas kedua, batas atas kelas kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti di sini ada frekuensinya berapa, ya. Ada frekuensinya berapa. Seperti itu. Nah, oke. So, barulah kita balik lagi ke soalnya, ya. Nah, kita balik lagi ke soal. Ya, sorry tadi ada something problem. Jadi untuk nomor 4. Nah, ini tadi berapa jumlah kelas yang baik yang dapat digunakan? Oke, berarti ini terjawab ya ketika kita prosesnya. Ini ada 7 kelas. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya dari nomor 4, apabila diinginkan 5 kelas, maka lebar kelasnya itu berapa? Nah, ini dikasih tahu nih. Untuk ini kasusnya adalah kita ngerjain soalnya sendiri. C sama dengan jangkauan per banyak kelas gitu ya. Berarti C-nya adalah 10,01 kurang 7,41. Nah, ini dibagi 5. Ya udah, berarti ini adalah 2,6 bagi dengan 5. Maka ketika kita punya 2,6 dibagi 5, itu nilainya berapa nih berarti? 2,6 dibagi dengan 5 ya. Hasilnya adalah 0,52. Nah, ya udah, kita lakukan pembulatan ke atas ya. Nah, jadinya berarti kita pakai satu digit aja nih, 0, sekian. Jadi berarti 0,6. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini pun juga serupa ya. Nah, ini kalau misalnya mau 2 digit ya berarti 0,37 atau 0,38. Tapi biasanya ya untuk soal kayak gini tuh jarang kalau misalnya angkanya ini. Justru kalau namanya panjang kelas biasanya tuh ya lebih daripada 1. Karena datanya ya kecil banget kan kalau kayak gitu kan. Nah, tapi nggak ada masalah karena emang PH kan wajar gitu ya. Apalagi ada 50 data gitu ya. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 0,4 aja deh. Nah, gitu ya. Yang dimana untuk menghitung panjang kelas di sini itu adalah perbedaan antara gitu ya. Perbedaan antara si siapa? Antara batas atas dengan batas bawah berikutnya. Jadi selisih gitu ya, selisih antara apa namanya? Nah, jadi yang dimaksud C itu ngitungnya itu gini nih. Ini adalah C-nya. Jadi selisih gitu ya. Antara selisih ini ataupun selisih ini gitu ya. Selisihnya ini itu namanya adalah C alias panjang ke kelas. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini ini misalnya 0,4 ya berarti misal nih contoh 4,5 berarti di sini harusnya 4,9. Berarti di sini sampai 4,8 ya. 4,8 berarti ini 4,8 tambah 0,4 jadinya adalah 5,2 dan seterusnya. Seperti itu. Dan nanti kalau udah tinggal cari nih datanya nih. Nah, tapi ini karena berhubung 7,4 ya, mungkin saya bikinnya adalah 7,4 dulu. 7,40 gitu ya. 7,40 berarti ini 7,4 sampai mungkin 7,8 gitu ya. 7,7 nih. Karena 7,8-nya ada di sini. Karena kan yang 0,4 tuh dari sini ke sini. Ini berarti 5,1 dan seterusnya. Oke, ya udah, nanti tinggal dimasukin nih datanya nih. Misalnya 7,42. Oh, masuknya ke sini. Kalau misalnya ini 8,1 ya. Nah, misalnya dapat nih pH-nya 8,0. Ya, masuk ke kelas yang di sini. Ya, nanti tinggal pakai tali juga. Tali ini begini nih modelnya. 1 2 3 4 5 gitu coret. Nah, jadi antara setiap 5 itu diikat lah ibarat kata seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 6. Histogram relevan digunakan untuk menyajikan data kuantitatif. Ya, karena nanti ketika bedanya histogram sama diagram batang, kalau diagram batang kan misah nih batangnya nih. Nah, kalau karena di sini juga bisa macam-macam. Bisa berat badan kelas sekian atau mungkin banyaknya laki-laki banyaknya perempuan. Sedangkan kalau histogram nggak begitu. Kalau histogram itu datanya ini nih. Data dari sekian sampai sekian, itu banyaknya sekian. Makanya dibilang kuantitatif.
Sedangkan kalau diagram batang itu adalah kualitatif. Walaupun sebenarnya ada hasilnya, ada berupa angka, tapi yang dibahas yang ini data kuantitatif itu ya kayak misalnya nih nilai 50 sampai 55. Nah, itu kan data kuantitatif. Nah, tapi kalau cuman sekedar yang namanya jenis kelamin, pekerjaan orang tua, itu masuknya data kualitatif. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke nomor 7. Kegunaan histogram dalam penyajian data adalah untuk mendeteksi adanya pencilan atau tidak, ini boleh. Mengetahui pemesanan data ini juga bisa. Ini mengetahui keragaman data juga bisa. Cuman kalau misalnya kita mau cari ini secara visual, maksudnya kalau emang di bukunya itu ya emang benar mendeteksi adanya outlier gitu ya. Kemudian mengetahui pemesanan data itu ada di mana. Terus kemudian ada nggak keberagaman datanya atau penyebarannya? Ya, ini semuanya jawabannya benar. Tapi kalau mau dispesifikkan lagi, ya kali ini secara visual ya, secara visual. Oh, oke. Ternyata secara visual datanya terpusat ada di mana nih? Atau secara besar tuh ada di kelompok mana? Nah, terus datanya beragam enggak? Terus kemudian ada enggak sih outlier ataupun pencilan ataupun data yang keluar dari kerumunannya gitu atau ukuran pemusatannya. Nah, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke guys, so kita lanjut ya ke soal nomor 8 sampai 10. Nah, untuk nomor 8, perhatikan histogram nilai ujian statistika mahasiswa laki-laki dan perempuan berikut. Oke, jadi ada nilai di sini ada laki-laki dan perempuan dan ditanyakan manakah pernyataan tentang keragaman data. Oke. Yang di sini difokuskan adalah keragaman data kedua kelompok mahasiswa pada histogram tersebut yang benar. Oke. Nilai mahasiswa laki-laki lebih beragam dari nilai mahasiswa perempuan, betul ya? Karena dari sini kita lihat bahwasanya nilai yang mahasiswa yang laki-laki itu ada dari 20 sampai 90 tuh ada. Sedangkan kalau yang perempuan itu dari 50 sampai 90. So, oke, ini benar. Nilai mahasiswa perempuan lebih beragam, ini salah. Nilai mahasiswa laki-laki dan ini perempuan sama-sama beragam, salah ya. Oke. Karena kalau definisi kita bandingkan beragam atau enggak, ya harusnya lebih atau lebih beragam atau kurang beragam. Kalau sama-sama seragam ya berarti sama-sama beragam tuh ya berarti dengan kurang lebih dengan penyebaran nilai yang relatif sama gitu ya. Oke, so nomor 8 jawabannya A. Nah, lanjut nomor 9. Dari histogram pada nomor 8, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Ada pencilan pada data nilai ujian mahasiswa laki-laki dan perempuan. Oke, ini masih ditanyakan terlebih dahulu, bentar di skip. Sebenarnya nilai ini tidak ada bimodus. Justru ini salah ya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada bimodus, salah. Harusnya ada. Nah, kalau kita lihat nih, modusnya itu lebih daripada satu ya. Yang namanya bimodus itu berarti yang modusnya itu lebih banyak, nggak cuma satu doang gitu ya. Jadi ada lebih daripada satu modus. Jadi modusnya tuh nilai kalau ini untuk perempuan modusnya 50 dan 70. Nah, kalau ini 40, 50 dan 80. Nah, berarti ada bimodus. Rata-rata ini oke, berarti ini pending dulu karena kita harus hitung sebaran data nilai mahasiswa perempuan tidak simetrik. Ini benar ya. Ini benar. Tapi kan karena berhubung terlalu sebaran nilai mahasiswa sama-sama tidak ada bimodus. Berarti ini salah ya. Ada harusnya. Kemudian ada pencilan. Oke, kalau ini nanti tinggal kita ini pending. Nah, ini sebaran data nilai mahasiswa perempuan tidak simetrik. Ya, kenapa? Karena di sini nih nyempil nih. Kalau namanya simetrik kan berarti bisa dibagi dua sama rata kan, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman di sini ada yang ini benar ya. Ini benar. Karena apa? Karena dia ada pengganggunya nih. Jadi harusnya kurang lebih simetrik itu ya hampir ya sama rata gitu kalau dibagi dua. Sedangkan ini membuat ini sebarannya nggak menjadi merata. Karena kalau emang misalnya ini ya harusnya kalau misalnya simetris ya mungkin begini ataupun terus yang paling tinggi itu paling belakang gitu ya. Oke, so ini jawabannya harusnya B, cuman kita coba cek terlebih dahulu. Yang dimana
kalau misalnya kita mau ngecek yang A ini ya, itu haruslah kalau cuman sekedar gambar sebenarnya ini ada gitu ya. Karena apa? Kita lihat nih dari data di sini sama data di sini ada jarak. Ini sama ini pun juga ada jarak. So that means berarti data yang di sini nih, data yang ada di sebelah kanan ini itu di luar daripada data yang daripada kumpulan data pusatnya. Ya, ini kumpulan pusatnya nih. Nah, ini adalah di luar daripada yang di pusat datanya itu sendiri. Nah, tapi kalau ragu, kalau secara visual ini ragu kira-kira pencilan atau enggak, karena ini jatuhnya tuh ya enggak dibilang jauh-jauh banget gitu. Bisa dibilang nggak jauh-jauh banget, kecuali kalau emang jauh-jauh banget ya mungkin harusnya misalnya nih ternyata yang satu nilai di sini nih, misalnya contoh ternyata di sini nilainya 20 sampai 50, terus ada yang nilai 90 satu orang sendiri lagi paling ujung. Nah, itu udah jelas pencilan. Karena apa? Udah jauh banget tuh. Itu udah, kalau dibilang bukan pencilan udah jelas salah kan. Nah, jadi untuk mengetahui pencilan atau outlier, biasa sebutnya outlier ya. Outlier itu biasanya saya pakai box plot. Nah, oke, 10 ini box plot berfungsi sebagai mendeteksi adanya pencilan atau outlier. Kenapa? Karena dengan begitu, jadi di box plot itu kalau digambar ya, atau secara visualisasikan itu kurang lebih seperti ini nih, box plot tuh. Wait dulu. Nah, wait ya. Nah, oke. Ini box plot nih. Nah, ini namanya box plot. Nah, di sini ya, di sini ada box, ini ada kotak. Ya kan, ini boxnya. Kemudian nanti kita harus cari nih, ini batas atas, upper fence atas, alias ini batas atas. Batas atas daripada si ininya. Kemudian ini adalah batas bawahnya. Nah, kalau misalnya datanya ada di luar batas atas dan di luar batas bawah, itulah baru dikatakan sebagai outlier atau sebagai pencilan. Nah, ya kita harus cari dulu nih. Nah, jadi dari nomor 9, kalau nomor 9 ini ada berapa orang sih? Oke, mungkin lebih enak kalau misalnya ini datanya sih nggak terlalu lumayan banyak deh. Oke, untuk laki-laki terlebih dahulu kali ya. Oke. Untuk laki-laki atau mungkin nilainya 20. Ini di rentang nilai 20 ya. Oke, jadi kita ambil XI-nya aja ya, nilai tengahnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kalau di laki-laki mungkin saya bikin LI gitu ya. Frekuensi LI itu di sini 1 1 2 2 1 0 2 1. Sedangkan kalau di perempuan berarti FPI itu adalah 0 0 0, 50-nya itu adalah 4, 60-nya itu adalah 1, 70-nya adalah 4, ini 0, ini 1. Nah, ya udah. Berarti ini kalau ditotalkan secara frekuensinya berarti 2, 4, 6, 7, 10 ya. Oke, 10 orang laki-laki. Ini 4, 9, 10 orang perempuan juga. Jadi sama-sama ada 10 ya. Oke, ya udah. Berarti kalau kita mau menghitung mungkin rata-ratanya dulu aja ya. Harusnya ini benar nih. Ini harusnya nggak salah. Ini harusnya benar nih. Harusnya, karena kalau dilihat dari datanya, data nilai perempuan itu jauh lebih banyak dan lebih tinggi daripada si nilai laki-laki. Cuman ya kita cek satu-satu aja. Nah, di sini kita kali dulu dengan XF kali LI. 20 kali 1 berarti 20, 30, 80 ya, 40 kali 2 100. Kemudian ini 60, 0, 160, 90. Nah, kemudian untuk ini untuk yang laki-laki ya, karena ibarat kata ya kalau misalnya 20 ada 1 orang berarti ini sementara datanya kalau dijumlahin 20. Nah, kalau misalnya 40-nya ada 2 orang berarti
in total untuk yang nilai 40 itu harusnya ada 80 dong nilainya, karena ada 2 orang gitu. Ya udah, kemudian untuk si XI kali FPI gitu ya. Nah, perempuan 20 ini 0 0 0. Oke, ini adalah 200. Kemudian ini 60. Kemudian ini 280. Kemudian ini 0. Ini adalah 90 kali 1, 90. Ya udah, kita totalkan aja terkait dengan jumlah datanya. Ini 260, 540, 630. Ya kan? Kemudian ini 50, 130, 230, 290, tambahin 90, 380, tambahin 160, 4, 5, 540 ya. Kayak 540. Berarti untuk yang laki-laki, X barnya yang laki-laki itu sebesar 540 bagi 10, jadi rata-ratanya 54. Sedangkan kalau untuk rata-rata yang punya perempuan itu adalah 630 bagi 10 adalah 63. Jadi di sini ini terbukti benar ya. Ini benar nih bahwasanya rata-rata si nilai mahasiswa yang perempuan ini lebih tinggi daripada nilai mahasiswa ini mahasiswa laki-laki nih. Ini tipe nih. Ini saya anggap bikin laki-laki deh biar nilainya benar ya. Oke, kemudian ada pencilan. Nah, untuk mencari, oke, di sini datanya kita fokus sama data mulai dari mana aja gitu ya. Kalau misalnya yang kayak gini yang ada 0 berarti ini nggak dianggap ada sebenarnya. Oke, kalau untuk laki-laki, nah kalau biasanya untuk mencari kuartil saya pakainya begini. Di sini ada 10 orang nih. Nah, jadi ini karena berhubung sama-sama untuk laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau ada 10 orang atau 10 data, berarti bisa kita katakan kalau kita bagi 2 sama rata, ke sebelah kiri sama sebelah kanan, ini ada 5 data di sebelah kiri dan ada 5 data di sebelah kanan. Nah, di mana ini data ke-1 sampai data ke-5 gitu ya. Sedangkan ini data ke-6 sampai data ke-10. Nah, kemudian berarti ini bisa kita katakan mediannya itu adalah data ke-5 dan data ke-6. Alias kalau ini adalah Q2 gitu ya. Nah, kemudian ini dibagi lagi nih, 2 lagi nih. 5 data yang di sebelah kiri dibagi 2 lagi. Ada 2 kiri, ada 2 kanan. Nah, yang 2 kiri itu datanya dari data ke-1 sampai data ke-2. Ini data ke-4 sampai data ke-5. Berarti di sini ini adalah si Q1-nya nih, yaitu adalah data ke-3. Kemudian lanjut lagi nih. Ini dibagi lagi nih 2 sama rata. 2 kiri dibagi lagi, ini 2 kiri 2 kanan. Berarti ini adalah Q3 ya. Ini adalah Q1, ini adalah X3. Nah, ini adalah Q3 X berapa? Nah, dari sini ini data ke-6. Data ke-6 sama data ke-7. Ini data ke-9 sama data ke-10. Berarti Q3-nya data ke-8. Ya udah, data ketiga di sini, data ketiga ada di mana? Ya, untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki, untuk yang laki-laki, Q1-nya sama dengan X3 itu ada di data ketiga tuh berarti data nilai 40 ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Nah, kemudian untuk Q3-nya sendiri itu adalah X8. Nah, data pertama, data kedua, data ketiga dan keempat, data kelima dan keenam, data ke-7 dan data ke-8. Nah, berarti data ke-8-nya jatuhnya ada di nilai 80. Sedangkan untuk yang perempuan, oke, mungkin langsung hitung aja ya, simpangan antar kuartil atau IQR. IQR ini adalah jangkauan antar kuartil kalau misalnya versi bahasa Indonesianya. Jadi tinggal hitung Q3 kurang Q1. Berarti ini Q3 kurang Q1-nya adalah 40. Karena 80 kurang 40 ya hasilnya 40. Nah, sedangkan untuk yang perempuan Q1-nya, nah data pertamanya kan ini data ketiga juga nih. Nah, data pertamanya dihitung di sini.
karena di sini kan nggak ada datanya. Nah, data ketiga ada di nilai 50. Karena di sini nilai 50 ada 4 data, data orang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan untuk yang Q3 itu jatuh di X8. Sorry. Data ke-5 ini 1 sampai 4, ini data ke-5, ini data ke-6, 7, 8, 9. Berarti nilai X3-nya ada di data ke-8, yaitu adalah nilai 70. Yang dimana ini kalau kita lanjutin berarti IQR-nya sama dengan Q3 kurang Q1, nilainya berarti 20. Ya udah, sekarang kita tentukan batas atas dan batas bawahnya masing-masing, ya. Nah, untuk batas atasnya sendiri, oke, mungkin ini saya hapus saja kali ya data yang ada di sini karena udah nggak kepake juga. Nah, untuk yang laki-laki, untuk batas atasnya atau batas bawahnya dulu, ini setara dengan yang namanya ini jadi rumusnya ya. Untuk batas bawah sendiri ini ada rumusnya sendiri. Rumusnya adalah Q1 dikurang dengan 1/5 1/5 dikalikan dengan IQR, ya. Kemudian kalau yang batas atas ini adalah Q3, ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang namanya 1/5 dikalikan dengan IQR, ya. Oke. Yaudah, berarti batas bawahnya sendiri kalau misalnya kita hitung berarti Q1 untuk laki-laki Q1-nya adalah 40, ya. Oke, ini sorry 40 ditambah dikurangkan dengan 1/5 dikalikan dengan IQR-nya 40. Jadinya 40 dikurang dengan yang namanya ini 5 kali 40 40 bagi 5 ya. Jadi ini 40 dikurang 8, jawabannya adalah 32. Nah, untuk batas atas, batas atasnya itu berarti Q3-nya adalah 80 ditambah dengan setengah dikalikan dengan 40. Berarti adalah 80 tambah 8, jawabannya adalah 88. Nah, sedangkan untuk si perempuan gitu ya, batas bawahnya adalah 50 dikurang dengan 1/5 dikali dengan 40 gitu ya. Kalikan dengan 20, berarti 50 kurang 4, jawabannya adalah 46. Dan batas atasnya sendiri kalau kita hitung berarti 70 ditambah dengan yang namanya 1/5 dikalikan dengan 20, jadinya 70 tambah 4, jawabannya adalah 74. Nah, kurang lebih gitu ya, kurang lebih seperti ini nih. Ya, walaupun sebenarnya ini kan harusnya ada ya, ini oke, ini adalah histogram kan harusnya. Yang dimana kan nilai Q1 Q3-nya harusnya nggak kayak gini ngitungnya. Cuman kita anggap aja kurang lebih gitu ya. Nah, misalkan ternyata nilai 20 ada sekian, nilai 30 ada sekian. Maka dari sini ternyata batas bawahnya untuk yang laki-laki itu 32 gitu ya. Nah, batas yang laki-laki adalah 32. Berarti karena ada nilai yang lebih kecil daripada 32, yaitu adalah yang di sini. Ini adalah outliernya sebenarnya 20. Terus sama yang 90 ini ada outliernya. Sedangkan kalau untuk yang batas bawah, untuk yang perempuan, batas bawah nggak ada outlier nih yang di bawah. Tapi kalau yang di atasnya ada, yaitu adalah yang nilainya 90. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari pencilan itu ya, kalau secara gambar ya jelas yang ini nih harusnya. Karena apa? Karena ini di luar daripada ternyata datanya itu atau si laki-laki ini sebenarnya lebih banyak nilainya di 20 sampai 60. Nah, 80 sampai 90 ini berarti bisa kita katakan anomali gitu atau outlier. Sedangkan kalau yang ini si perempuan ada di nilai 50 sampai 70. Nah, ada 90 nih, apalagi ini cuma satu orang. Wah, anomali banget kan gitu. Ya. Nah, kalau secara visual begitu, ada jelas. Nah, cuman secara nilai kalau emang dimasukin dan anggap aja ini adalah nilai 20 ada satu orang, nilai 30 ada satu orang gitu ya. Nilai 40 ada 2 orang, nilai 50 ada 2 orang dan seterusnya. Maka sebenarnya yang nilai 20 sama yang nilai 90 ini termasuk outlier. Gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kayak gini,
kan kalau pakai box plot begini, ini minusnya adalah kalau kita lihat ya sebenarnya data dari kalau 70 nih ya, data 70 itu nggak ada kan sebenarnya. Nah, takutnya kalau kita kerjain pakai kayak gini dan ternyata ketika kita kerjakan, oh kan tadi data ke-7 kan yang 70 ini kan nggak ada nih. Berarti kan nggak ada orangnya kan sebenarnya kan. Nah, jadi sebenarnya ya kalau emang kayak gitu kenapa nggak ditempelin aja kan gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat ya ini mungkin kalau misalnya kita lihat kan 50 20 sampai 60, 80 sampai 90 ini adalah outlier, tapi secara pakai box plot 80 itu belum outlier, melainkan justru yang 90 sama yang 20 ini yang termasuk outlier. Ya. Ya, tapi yang jelas bahwasanya ini terbukti bahwasanya ada outlier, ada ya, baik di data yang laki-laki ataupun data perempuan. Ya, so nomor 9, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Jawabannya adalah yang B, karena ada bimodus ya. Oke, so dengan begitu ini tes formatif yang pertama ya untuk di modul kedua, dan kita akan lanjut ke tes formatif keduanya ya.